Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan fondasi. Baik, kita mulai. Untuk memperdalam fondasi, kita perlu beberapa bahan bacaan. Di antaranya bisa dipakai buku dari Baja Emdas dengan judul Principle of Foundation Engineering. Buku aslinya dalam bahasa Inggris, kemudian terjemahnya juga ada dalam bahasa Indonesia terbitan dari Erlangga. Selanjutnya bisa juga kita pakai buku dari Bowles, yaitu buku Foundation Analysis and Design. Dan bisa juga dipakai beberapa buku karangan Haryatmo, Harik Study Haryatmo. Ini ada buku Mekanika Tanah dan ada juga buku Rekayasa Fondasi juga terbitan dari Gramedia. Baik, pada tahap awal kita ingin perkenalkan dulu tentang fondasi ya. Di bagian paling bawah dari suatu konstruksi itu dinamakan dengan fondasi, kan tuh. Jadi fungsi fondasi adalah untuk meneruskan beban konstruksi ke lapisan tanah yang berada di bawah fondasi. Selanjutnya, suatu perencanaan fondasi dikatakan benar atau dikatakan baik bila beban yang diteruskan oleh fondasi ke bagian tanah itu tidak melampaui kekuatan tanah yang ada di bawah fondasi. Itu sebagai persyaratannya suatu perencanaan atau perancangan fondasi itu dikatakan benar atau layak itu kalau ya kekuatan tanah yang berada di bawah fondasi itu tidak terlampaui. Nah, apabila kekuatan tanah terlampaui, maka akan menyebabkan ya terjadinya penurunan. Jadi fondasi kita akan turun. Nah, jadi penurunan yang berlebihan atau keruntuhan dari tanah akan terjadi. Keruntuhan tanah artinya tanah yang berada di bawah fondasi ini ya nggak stabil lagi. Nah, sehingga tadi terjadi penurunan. Nah, jadi kedua hal tersebut, penurunan dan melampaui keruntuhan daya dukung tadi itu akan menyebabkan konstruksi yang berada di atas fondasi. Nah, tentu di atas fondasi ini macam-macam konstruksinya, bisa jadi suatu bangunan, suatu gedung, suatu jembatan, dan lain-lain ya. Nah, jadi fondasi itu sendiri seperti itu. Jadi untuk menampung beban yang diturunkan oleh beban konstruksi yang ada di atas fondasi tersebut. Nah, secara sederhana atau secara umum mungkin kita sudah mengenal nih fondasi, ya misalnya gunakan untuk fondasi bangunan sederhana ya, lantai satu, dengan menggunakan batu gunung seperti ini. Nah, baik, untuk lebih lanjut kita lihat fondasi, jenis-jenis fondasi itu diantaranya ada namanya fondasi tapak ya. Jadi fondasi tapak ini dikenal dengan nama split footing. Jadi katakan fondasi tapak karena bentuknya itu seperti telpak ya. Jadi seperti tapak seperti ini. Nah, ini bisa bermacam bentuk ya, bisa bentuk segi empat, lingkaran, persegi panjang. Nah, ini fondasi tapak. Nah, tadi seperti yang kita jelaskan, fondasi tapak banyak jenisnya. Jadi bisa persegi, ya panjang dan lebarnya sama. Kemudian ada persegi panjang, seperti ini, panjang dan lebar tidak sama. Ada juga yang bentuknya bulat ya. Kemudian ada juga fondasi tapak yang digabung. Nah, yang dikenal dengan fondasi tapak gabungan atau kombinasi dari dua fondasi tapak dijadikan menjadi satu fondasi, ya, tidak satu fondasi gabungan atau fondasi tapak gabungan. Selanjutnya ada jenis fondasi tikar namanya. Fondasi tikar atau istilah bahasa Inggrisnya mid foundation dan fondasi rakit atau right foundation. Nah, fondasi tikar itu secara bentuk ya seperti ini ya. Jadi semua dasar fondasi ini dibuat sebagai fondasi ya, rakit besinya ya seperti tikar yang dibentangkan. Sementara di sini ada kolom, ini juga ada kolom, ini ada kolom. Nah, jadi fondasi ini disebut sebagai fondasi rakit atau sebagai fondasi tikar. Nah, jadi secara gambar ya dibuat seperti ini ya. Ini ada kolom. Kemudian kolomnya akan meneruskan beban yang ditampung oleh fondasi tikar yang ada di bawahnya. Ini kalau tepat atas ada kolom-kolom. Ya, kolom-kolom nanti akan diteruskan ke bagian bawah. Ini batu seperti ini. Nah, itu fondasi tikar atau fondasi rakit. Ini lebih lanjut tentang fondasi tikar dan fondasi rakit tadi. Selanjutnya ada fondasi tiang. Fondasi tiang ini dikenal juga dengan nama pile foundation. Di fondasi tiang ini adalah dikenal juga dengan fondasi tiang pancang ya. Banyak jenisnya, ada tiang pancang di beton, ada dari baja, dan ada juga di kayu. Fondasi tiang pancang ini biasanya digunakan untuk konstruksi yang memiliki beban berat ya. Jadi di mana fondasi dangkal itu sudah tidak mampu lagi memikul beban, maka digunakanlah fondasi yang pancang ini sebagai alternatif pilihannya. Kemudian selanjutnya ada juga namanya adalah fondasi kaisen atau fondasi sumuran. Di fondasi kaisen itu memang bentuknya seperti sumuran ya. Jadi ini misalnya ada sebuah fondasi sumuran, bisa bentuknya dia bulat atau lingkaran, bisa juga bentuknya persegi seperti ini. Nah, ini fondasinya seperti ini, digali ke dalam tanah. Nah, kemudian dilakukan pecoran ya.
banyak jenisnya. Jadi ada yang bulat, ada yang seperti ini. Ada embed pressure yang dibesarkan pada bagian bawahnya. Ini contoh di lapangan seperti ini. Ini adalah sebuah pondasi mungkin untuk pembangunan jembatan misalnya. Contoh yang lain, penggunaan pondasi saluran itu misalnya di konstruksi gedung ya. Jadi karena pondasi tapak misalnya nggak mampu, ya gunakanlah pondasi susuran. Jadi pondasi susuran ini dipakai untuk pondasi yang lebih dalam dibandingkan dengan pondasi tapak. Nah, baik, nah ini misalnya contoh ada sebuah denah bangunan. Nah ini karena beban berat, bisa jadi banyak berlantai beberapa lantai. Maka dia bagian kolom ini dibuat pondasi semuran misalnya, atau pondasi tapak, nah, tapak lingkaran. Dan tergantung kepada daya dukung yang diperlukan. Jadi semakin tinggi beban yang diberikan, maka pondasinya juga menuntut akan adanya peningkatan daya dukung. Nah, baik, mungkin itu sebagai pengenalan pondasi. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di session berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.